Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, malam hari ini kembali lagi kita bisa berkumpul bertemu di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla untuk membaca ayat-ayat Allah, mempelajari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita sampai pada bab yang ke-19 ya. Bab yang ke-19 yaitu babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal ghuluwu fis salihin. Bab tentang apa yang datang berkaitan dengan sebab kekufuran yang menimpa Bani Adam serta sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah al-ghulu, bersikap ghulu kepada orang-orang yang soleh. Pada bab ini Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari ucapan ulama. Adapun dalil pertama yang beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap hulu di dalam agama kalian. Fi sahihi, di dalam Sahih Al-Bukhari, an Ibni Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, fi qaulillahi ta'ala, terkait firman Allah Azza wa Jalla, yakni Abdullah ibn Abbas menafsirkan, menjelaskan firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat di dalam surat Nuh ayat yang ke-23. Allah berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan Wad. Begitu pula jangan meninggalkan Suwa'. Begitu pula jangan meninggalkan Yaghuth dan Ya'uq, serta jangan pula meninggalkan Nasr. Qala Abdullah ibnu Abbas, beliau menerangkan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama laki-laki yang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim anin subu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika laki-laki yang soleh tersebut meninggal dunia,
auhas syaitan. Syaitan mulai membisiki kepada kaum mereka ya, agar ya, membuat patung di tempat berkumpulnya laki-laki yang soleh tersebut. Wasammuha bi asma'ihim, dan patung-patung tersebut diberi nama dengan nama-nama mereka. Ada patung namanya Wat, patung namanya Suwa itu. Fafa'alu wa lam tu'bad. Mereka pun apa? Mengikuti bisikan syaitan dan belum menyembah patung yang mereka buat sendiri. Hatta idza halaka ulaik, sampai ketika orang yang membuat patung tersebut wafat, mati, telah selesai masa mereka, berganti generasi, wa nusiyal ilmu, dan ilmu sudah mulai dilupakan, ubidat, jadilah patung-patung tersebut disembah. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab beliau mengatakan wa qala Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan qala ghairu wahidin minas salaf. Tidak hanya satu dari kalangan salaf yang mengatakan keterangan ini. Yaitu apa? Lamma matu akafu ala kuburihim. Ketika mereka meninggal dunia, orang yang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh itu meninggal dunia, akafu ala kuburihim. Mereka i'tikaf, duduk di kubur-kubur mereka. Tsumma sawwaru tamathilahum, kemudian membuat apa? Patung-patung orang yang mati tadi. Tsumma tala alaihimul amadu, kemudian setelah berlalunya masa, fa'abaduhum, maka kaumnya Nabi Nuh menyembah patung dari orang-orang yang saleh. Wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Umar, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan terhadapku. Ini ucapan Nabi. Kama atrat an-nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani mereka berlebih-lebihan pada ibnu Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah, Abdullahi wa rasuluhu, hambanya Allah dan Rasulnya Allah. Wa qala, dan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid dini, waspadalah kalian dari bersikap ghulu di dalam agama. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, karena yang membinasakan kaum sebelum kalian adalah sikap ghulu mereka terhadap agama mereka. Wali muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang memberatkan diri mereka sendiri. Qalaha thalathan, Rasul mengatakan hal ini 3 kali, yaitu mengatakan halakal mutanatti'un itu diucapkan 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama adalah apa itu ghulu? Al-ghulu apa itu? Al-ghulu mujawazatul haddi fi madhi syai'i au dhammihi. Ghulu itu adalah melampaui batas, baik ketika memuji ataupun ketika mencela. Ini ghulu.
Qala al-Raghib, berkata al-Raghib, gulu itu adalah secara bahasa tajawuzul had, melampaui batas. Makanya di dalam bahasa Arab mahal itu apa bahasa Arabnya? Mahal golin, ya. Yani harganya melebihi batas gitu, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menerangkan dengan ta'rif yang mirip. Beliau mengatakan al-ghulu mujawazatul had. Ghulu itu melampaui batas. Bi an yuzada fi syai'i fi hamdihi au dhammihi ala ma yastahiqu. Berupa apa? Seseorang menambah-nambahi dalam memuji sesuatu ataupun mencelanya, melebihi sesuatu, ya, melebihi apa yang berhak atasnya. Kalau kita umpamakan dia itu berhak dipuji dengan nilai 8. Ternyata apa? Dilebih-lebihkan sampai 9, 10. Ya. Ketika di celah itu berhak dicela sampai nilai 4. Ternyata nilai 2, nilai 1. Nah, ini ghulu, berlebihan. Jadi sikap ghulu itu tidak hanya terjadi pada pada perbuatan menyanjung, ya, tapi juga terjadi pada sikap mencelah, gitu loh. Kadang orang dalam membantah pun, ya, ketika membantah seseorang itu ghulu, ya, ghulu. Dia membantah sesuatu yang memang tidak layak untuk dibantah. Misal membantah pendapat si fulan. Cukup dibantah pendapatnya. Tidak perlu dibahas person dari orang tersebut. Kalau sampai membahas personnya, ini ghulu. Apa kaitan antara person dengan pendapat? Gitu loh. Ya. Nah, ini jadi ghulu itu tidak hanya terjadi pada sikap menyanjung. Dalam hal mencela pun ada yang namanya ghulu. Pada bab ini muallif rahimahullahu taala beliau menerangkan sebab terjadinya kesyirikan di kalangan umat Islam. Di kalangan umat ini, yakni umat muwahhid. Nah, apa hubungan dengan bab-bab sebelumnya? Pada bab-bab sebelumnya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab beliau menerangkan beberapa macam kesyirikan. Istighatsah kepada selain Allah, isti'adzah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah. Ini semua adalah bentuk kesyirikan. Ya. Maka pada bab ini beliau membawakan keterangan tentang sebab seseorang jatuh ke dalam perbuatan syirik. Apa? Al-ghulu fis shalihin, bersikap ghulu, ya, terhadap orang-orang soleh. Ya. Maka ini dikatakan oleh Syekh, waqad arada al-musannifu fil babi an yubayyina anna sababal wuqu'i fi syirki billahi ta'ala wal ba'its al-awwala lahu huwa al-ghulu fi haula'is shalihin alladzina ubidu min dunillah. Dan al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab ini beliau menerangkan sebab terjatuhnya umat dalam perbuatan syirik serta faktor pertama yang menyebabkan umat ini jatuh ke dalam kesyirikan adalah al-ghuluwu fi haula'is shalihin, yaitu bersikap ghulu kepada orang-orang yang soleh. Alladzina ubidu min dunillahi, sampai orang-orang yang soleh tadi disembah selain Allah Ta'ala. Faminal ghuluwi bada'at syararatul dhalalah. Maka dari sikap ghulu inilah muncul keburukan kesesatan. Wa dakhala syaitanu ala haula, dan syaitan merasuki
orang-orang yang hulu kepada orang yang soleh. Fannasu innama jarrahum ila syirki ghuluwuhum fi haula'il ma'budin. Maka manusia, mereka terjerumus, terjatuh dalam kesyirikan, itu disebabkan hulu mereka kepada orang-orang yang soleh. Ini pengertian apa? Hulu. Apa itu tadi? Ya, melampaui batas. Baik saat apa? Memuji ataupun saat mencela. Ya. Kemudian permasalahan yang kedua, yaitu dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab terkait hulu adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah mereka yang diturunkan kepada mereka apa? Alkitab. Yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dan orang yang kufur kepada Allah ada dua. Ada dari kalangan ahlul kitab dan ada dari kalangan musyrikin. Ya, ini harus dibedakan. Ya, jadi orang yang kufur kepada Allah ada di kalangan ahlul kitab dan ada yang dari kalangan musyrikin. Ya. Ada istilah yang tersebar pada masa sekarang, yaitu agama al-adyan as-samawiyah, agama-agama samawi. Jadi agama-agama samawi. Ada istilah yang lain, al-adyanu ibrahimiyah, agama-agama Ibrahim. Yang mereka maksud adalah Yahudi, Nasrani sama Islam. Ini adalah ungkapan yang salah. Tidak ada istilah agama-agama samawi, tidak ada. Yang ada hanyalah ad-dinu as-samawi. Satu agama samawi. Kenapa? Karena agama yang Allah turunkan dari zaman Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW satu, yaitu apa? At-tauhid. At-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Tidak ada agama-agama sama, yang ada itu satu agama yang Allah Ta'ala turunkan, yaitu al-Islam. Begitu pula agama-agama Ibrahim. Kenapa sampai muncul demikian? Ya karena Yahudi Nasrani merujuknya kepada Ishak ibn Ibrahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya beliau adalah keturunan Ismail, sehingga keduanya ini adalah anaknya Nabi Ibrahim. Mereka membuat istilah, yakni agama-agama Ibrahim, al-adyanu ibrahimiyah dalam bahasa Arabnya. Ini adalah apa? Salah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim agamanya satu, yaitu Islam, Muslim. Dan Islam inilah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua nabi agamanya satu, Islam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau menerangkan bahwasanya Islam itu ada dua. Al-Islamu bima'na al-am, dan yang kedua adalah al-Islamu bima'na al-khas. Islam dengan makna umum, yaitu Islam yang Allah wahyukan kepada nabi atau kepada para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi Musa Muslim, umatnya Nabi Musa yang hidup pada zaman Nabi Musa Muslim, umatnya Nabi Isa saat diutusnya Nabi Isa Muslim, mereka Muslim yang meyakini, mengamalkan ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa tanpa merubah sedikit pun. Pada zamannya mereka Muslim. Ini Islam di mana am. Adapun Islam di mana khas adalah Islam yang dibawa oleh
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika datang Islam khas, maka Islam am ini sudah tidak berlaku. Artinya, kalau ada orang yang meyakini Nabi Isa, mengamalkan ajaran Nabi Isa tanpa merubah, misalnya meyakini Nabi Isa adalah seorang nabi, bukan Tuhan, tanpa merubah sedikit pun, namun dia tidak mau mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak dikatakan Muslim. Kenapa? Karena Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghapus Islam yang pernah Allah Taala turunkan. Jadi, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian bersikap ghulu terhadap agama kalian. Wala taqulu 'ala Allah, dan janganlah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Wal mukhatabu huna hum ahlul kitab al-yahud wan nasara. Yang diajak bicara dalam ayat ini mereka adalah ahlul kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Alla taghlu fi dinikum, agar kalian jangan ghulu dalam agama kalian. Waqad kana sababu dhalalin nasara annahum ghalau fi Isa. Dan adalah sebab kesesatan Nasara, mereka bersikap ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Hatta allahuhu wa abaduh. Sikap ghulu ini menjadikan orang-orang Nasrani apa? Allahuhu, mengangkat Isa menjadi Tuhan. Wa abaduh, dan menyembah Nabi Isa. Wa ghalau fi man kana ma'ahu min atba'i. Begitu juga mereka ghulu pada orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Isa, murid-muridnya Nabi Isa. Fadda'u fihim al-ismata. Orang-orang Nasrani menganggap muridnya Nabi Isa ini punya apa? Al-isma, kemaksuman. Ini yang terjadi apa pada orang-orang Nasrani. Maka ketika sikap ghulu ini terlarang dalam Al-Quran dan ditujukan kepada Ahlul Kitab, terlarang pula bagi kita. Kita dilarang apa? Ghulu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai mengangkat Nabi Muhammad sebagai ilah, ya, minta tolong pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beristighosa kepada beliau, padahal beliau sudah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ghulu. Begitu pula apa? Menganggap orang-orang yang saleh itu punya isma, maksum. Wali fulan gak sholat gak dosa. Wali fulan melakukan hal-hal yang haram tidak apa-apa, karena makomnya sudah nyundul langit, ya, misalnya. Ya. Nah, ini hulu, tidak benar. Tidak ada yang makom ubudiyah, makom penghambaannya itu melebihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada. Ya. Tapi apakah Rasul meninggalkan sholat? Tidak. Bahkan Rasul apa? Menjaga sholat beliau. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah pun beliau jaga. Sampai kaki beliau apa? Pecah-pecah. Gitu. Dalam hal keharaman beliau pun sangat keras. Ya. Tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, ini ada orang menganggap kalau sudah sampai derajat tertentu sholat tidak apa-apa. Maaf, enggak sholat tidak masalah. Ini adalah sesuatu pemahaman yang keliru. Ini ghulu. Bainama kana dhalalul yahud, berbeda dengan orang Yahudi fi ghuluwihim fi Isa, di dalam sikap hulu mereka terhadap Nabi Isa. Ya, qadahan. Mereka apa? Merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Wadda'u annahu waladun baghi. Orang-orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu anaknya seorang pelacur. Ya.
Dan Islam pertengahan. Islam pertengahan. Islam tidak menganggap Isa sebagai Tuhan. Islam berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulun min Rasulillah. Salah satu dari Rasul-Rasul Allah. Beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Begitu pula Islam berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan kalimatnya kun. Bukan waladul baghi, bukan. Ini dibantah oleh Al-Quran. Yang dibantah di dalam Al-Quran. Ketika datang kepada Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Maka kami utus kepada Maryam rusulan, yakni Jibril. Yang Jibril ini yatamatsalaha, yakni datang dalam bentuk manusia. Qalat inni u'idzu birahmani minka in kunta taqiyya. Maryam berkata, aku berlindung kepada Ar-Rahman darimu jika kamu itu bertakwa. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Aku hanyalah utusan Tuhan, utusan Rabbmu yang mengkabarkan kepadamu tentang seorang anak yang suci. Qalat anna yakunu li ghulam. Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni bashar. Aku tidak pernah disentuh manusia. Walam aku baghiya. Dan aku bukan seorang wanita yang murahan. Jadi Nabi Isa alaihissalam adalah putra dari Maryam. Maryam adalah wanita yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya yaitu kun. Ini Islam apa? Pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Begitu pula kalau kita seandainya mengecek firqah-firqah sesat yang ada di dalam Islam, semuanya muncul karena sikap hulu, berlebih-lebihan. Ya. Coba ada yang namanya Khawarij. Ada namanya Murji'ah. Khawarij hulu dalam hal wa'id. Pelaku dosa besar langsung kafir. Murji'ah hulu dalam hal apa? Al-wa'id, janji. Pelaku dosa besar imannya gak akan berkurang, sama seperti imannya Abu Bakar. Hulu. Ahlussunnah pertengahan. Ahlussunnah pertengahan. Bahwasanya al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Dalam hal Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Syiah menuhankan Ahlul Bait. Khawarij mengkafirkan Ali. Ini hulu. Satu hulu kanan, yang satu hulu kiri. Adapun Ahlussunnah pertengahan. Mendudukkan para sahabat pada tempatnya. Ya. Nah, jadi pada ayat ini terdapat apa? Tahdzir, peringatan dari sikap hulu terhadap orang-orang yang soleh maupun para anbiya. Ya, karena sikap hulu terhadap orang soleh serta para nabi adalah sebab tersesatnya orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullah taala, hadis Ibnu Abbasin, hadis dari Abdullah bin Abbas,
fi qaulillahi ta'ala. Ya, di dalam menerangkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Nuh ayat yang ke-23, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan terhadap Wat, dan juga pula Suwa, Yahus, Ya'uq, serta Nasr. Qala Ibnu Abbas mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang, nama laki-laki yang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Wa kana an-nasu qabla Nuhin sallallahu alaihi wasallam 'alal Islam. Dan manusia sebelum diutusnya Nabi Nuh mereka di atas Islam. Rasul pertama itu siapa? Rasul pertama Nuh alaihissalam. Kana baina Nuhin wa Adama asyaratu qurunin. Adalah antara Nuh dan Adam 10 abad. 10 abad berarti apa? 1000 tahun, 1 milenia, ya. Kulluhum ala syari'atin minal haq. Semuanya berada di atas syariat yang benar. Fakhtalafu, lantas apa? Manusia berselisih. Ya, berbeda. Muncullah kesirikan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Maka Allah Ta'ala pun mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Wa kanat al-bidayatu minhum hinama ghalau fi haula'i. Ya. Dan permulaan mereka berselisih keluar dari syariat yang Allah Ta'ala tetapkan itu disebabkan apa? Ghuluh mereka kepada orang-orang yang saleh. Fa innahum kanu sholihin. Orang-orang tersebut yang disebutkan di dalam ayat surat Nuh ayat 23, Wat, Suwa itu apa? Fa innahum kanu sholihin. Dahulunya mereka orang-orang saleh. Tsumma matu fi zamanin mutaqaribin. Kemudian orang-orang tadi mati pada waktu yang berdekatan. Fa hazina nasu alaihim. Maka manusia pun apa? Sedih. Kehilangan, merasa kehilangan. Punya orang soleh, punya tokoh soleh, menjadi rujukan, disenangi. Ternyata semuanya meninggal berdekatan. Manusia pun apa? Sedih. Fastaghalla syaitanu hadhil atifata. Maka apa? Syaitan pun memanfaatkan perasaan sedih. Ya. Ini apa? Cerdiknya syaitan. Tahu celah menggoda anak Adam. Celah tahu. Ya. Titik lemahnya apa? Kapan celahnya? Tahu syaitan. Ya. Wa asyara alaihim an yunsifu fi mawadhi'ihim suwarahum. Maka syaitan pun membisiki manusia untuk memasang gambar-gambar atau patung-patung di tempat duduknya orang-orang saleh tadi. Wa yusammuha bi asma'ihim. Juga akan diberi nama, Pak, dengan nama-nama orang saleh tadi. Dibuat kayak ini wajahnya Suwa. Ya. Oh ini patung Suwa. Oh ini patung Yahud. Takhlidan li dzikrihim. Nah, tujuannya apa? Supaya lebih mengenang. Enggak langsung dibisiki apa? Sembah, ya pelan-pelan. Wali yunashitu lil ibadati kama kullama ra'auhu. Agar lebih membangkitkan semangat dalam beribadah ketika melihat apa? Melihat patung tersebut. Falamma halaka dzalikal qarnu, ketika
Yani orang-orang yang membuat patung tersebut, generasi pembuat patung tadi meninggal dunia. Waswasa syaitanu ila man ba'dahum. Maka syaitan pun mulai memberikan waswas kepada orang-orang yang datang setelah generasi pembuat tadi. Yani keturunan generasi pembuat patung tadi. Anna man sabaqukum wada'u hadhihi li ajli ibadatihim. Bahwasanya nenek moyang kamu, bapak-bapak kamu itu ya membuat patung ini tujuannya untuk disembah. Nah, kan digiring sedikit. Makanya kadang ada hal-hal yang itu mubah, tapi sebaiknya ditinggalkan. Karena sangat rawan menjerumuskan kepada apa? Keharaman. Gitu. Ya. Sehingga ini haram. Kenapa? Karena menjadi jalan kepada keharaman. Membuat patung. Hukumnya apa? Tidak boleh. Haram. Jalan ke dalam kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh syaitan. Awalnya tidak menyembah, ya. Syaitan membisiki agar membuat patung orang-orang yang soleh. Tujuannya bukan untuk disembah awalnya. Ya. Namun ternyata apa? Berubah tujuan tersebut. Ketika ganti generasi, maka patung tadi disembah. Nah, 5 orang yang disebutkan di dalam surat Nuh tadi, yaitu Wadda, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, mereka adalah orang-orang soleh dari kalangan kaumnya Nabi Nuh. Akan tetapi ada yang mengatakan wa haula'il ashkhasul khamsatu kanu qabla Nuh. 5 orang tadi itu sebelum Nabi Nuh. Hidup sebelum Nabi Nuh. Lianna Nuhan atahum wa da'ahum ila tarki ibadati haula'il asnami. Karena apa? Karena ketika Nabi Nuh datang kepada kaum beliau menyeru kaumnya untuk meninggalkan menyembah patung-patung orang yang soleh tadi. Wa hadzal muwafiq li dhahiril Qur'an. Pendapat ini sesuai dengan apa yang nampak dalam Al-Quran, yang zahir. Wa qalahu jam'un minas salafi. Begitu pula ada beberapa salaf, ulama salaf yang mengatakan hal yang demikian. Jadi kalau dalam Ibnu Abbas tadi dikatakan jelas apa? Ibnu Abbas, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumin Nuh. Ini qaul Ibnu Abbas. Ini adalah nama-nama orang yang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Nah, namun ada pendapat yang lain mengatakan orang-orang ini bukan kaumnya Nabi Nuh, tapi sebelum diutusnya Nabi Nuh. Sebagaimana zahirnya ayat gitu loh. Nuh menyeru kaumnya untuk apa? Meninggalkan perbuatan menyembah orang-orang yang soleh tadi. Artinya berarti orang-orang soleh ini sudah wafat. Gitu loh. Sebelum diutusnya Nabi Nuh. Ya. Jelas sampai sini? Nah, di antara ulama yang mengatakan kelima orang yang soleh tadi bukan dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, namun sebelum Nabi Nuh adalah Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian mari kita perhatikan bagaimana langkah-langkah syaitan menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Yang pertama adalah alqailahim annal binaa 'alal quburi wal uquf 'alaiha min mahabbatis salihina wa ta'zimihim. Setan membisiki bahwasanya membangun kuburan, iktikaf, duduk lama di kuburan, itu termasuk bagian kecintaan atau rasa cinta terhadap orang-orang yang soleh dan juga apa? Bentuk
pengagungan mereka. Wa anna du'a indaha arja fil ijabati, dan berdoa kepada Allah di samping kuburan itu lebih mungkin untuk diijabahi. Ya. Hatta taqarrar dzalika indahum. Sampai apa? Bisikan ini benar-benar nancep di dalam hatinya umat terdahulu. Ini langkah pertama. Enggak langsung disembah. Woi, bangun kuburan. Ya. Woi, ku menghormati orang yang mati. Ya. Kalau yang terjadi pada kaum muslimin sekarang apa? Ngasih tutup, ya kan? Katanya apa? Kalau tidak dikasih tutup, ya ahli warisnya dicela. Dunia ya Arab, tahu dunia ya Arab. Warisannya ya rebutan, kuburannya nggak diramut, maksudnya nggak dikasih apa tutup, gitu kan? Ya kan? Nah, ini tuh was-was ini. Ya. Kita lihatlah petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memberikan petunjuk bahwasanya kuburan, makam itu harus dihias. Enggak. Ini apa? Was-was dari syaitan. Kemudian dibisiki kalau doa di tempatnya, di kuburannya orang yang soleh itu lebih dikabulkan, lebih mantap. Bahkan kadang sampai apa? Lebih khusyuk doa di samping kuburan daripada doa di masjid. Kalau di masjid itu gak pernah nangis. Ya. Tapi kalau di samping kuburan itu mantep, madep, mancep, ya kan? Sampai nangis. Talbisu syaitan. Ini tipu daya Pak, syaitan. Ketika ini sudah berhasil, setan pindah. Ba'da dzalik naqalahum ilal iqsami 'ala Allahi biha. Setelah itu apa? Syaitan berpindah. Seseorang apa? Dibisiki untuk bersumpah dengan orang yang mati tadi atas Allah Subhanahu wa taala. Wa du'ai biha, atau berdoa dengan orang yang mati tadi, tawassul. Wa hadza a'dhamu minal ladzi qablahu, dan ini lebih besar dosanya dari langkah yang pertama tadi. Kalau langkah yang pertama tadi apa? Keyakinan kalau doa di kuburan itu lebih diijabahi. Belum tawasul, belum. Ya. Baru setelah itu apa? Tawasul. Sudah enggak lagi apa? Berkeyakinan ijab tempat mustajabah, bukan, tapi berdoa kepada yang mayit, si mayit ini. Walamma taqarrara dzalik, ketika hal ini sudah menetap ada pada hati-hati orang yang melakukan hal demikian apa? Naqalahum, syaitan mindah lagi. Ila du'aihi wa ibadatihi. Ganti langsung doanya kepada si mayit. Langsung ibadahnya kepada si mayit. Wa su'alihi asyafa'a, minta syafaat kepada si mayit. Min dunillah. Tidak lagi minta kepada Allah, tidak lagi berdoa kepada Allah, tidak lagi memohon syafaat kepada Allah Azza wa Jalla. Wattikhadhi qabrihi wathanan yu'bad, dan menjadikan kuburan-kuburan orang yang soleh tadi apa? Berhala yang disembah. Apakah berhenti sampai di sini? Tidak. Syaitan apa? Pindah lagi. Kepada apa? Wa naqlihim ila wa naqluhum ila mu'adati man nahani syirki. Kemudian minda kepada apa? Perbuatan memusuhi orang yang memperingatkan dari kesyirikan. Jadi kalau sudah sampai diperingatkan kesyirikan, ini syirik. Ini termasuk menyembah selain Allah. Ini termasuk meminta kepada selain Allah. Kemudian orang ini memusuhi orang yang memperingatkan. Nah ini berarti sudah melewati apa? Fase 1, 2, 3. Karena fase keempat ini fase terakhir. Ya.
Dan ini terjadi, dipertahankan benar kesyirikan itu. Padahal perbuatan tersebut jelas sekali apa? Menyelisihi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku ini sesembahan, yakni berhala yang disembah. Dan tidak pernah praktek sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada masalah apa datang ke kuburannya Nabi, nggak ada. Sampai pada zaman Umar, ketika beliau memimpin kaum muslimin dan ditimpa atau diuji oleh Allah Ta'ala apa? Al-jadu', kemarau, apakah datang kepada kuburannya Nabi SAW? Tidak. Ada riwayat, kalau tidak salah namanya, sahabat itu namanya Bilal, bukan Bilal bin Rabah, Bilal bin siapa gitu, saya lupa. Tapi riwayatnya dhaif. Kalau ada yang membawakan riwayat, ada sahabat Nabi pas kemarau datang ke kuburan Nabi, itu riwayatnya dhaif. Dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah. Yang benar adalah Umar mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat istisqa. Setelah itu apa? Beliau minta kepada Al-Abbas, pamannya Nabi SAW, untuk berdoa. Abbas saat itu hidup, mendengar. Ini prakteknya apa? Para sahabat Nabi SAW. Dan kalau kita mau mengingat atau mau melihat bagaimana praktek Islam yang sesungguhnya, maka lihatlah prakteknya Rasulullah dan para sahabat itu. Karena beliau dan para sahabat Nabi SAW berada di zaman keterangan. Islam itu ibarat lampu. Saya tanya, kalau ada lampu, ya, kira-kira daerah, tempat yang paling terang itu yang mana? Yang mana? Yang paling dekat. Wahyu turun. Wahyu, zamannya wahyu turun. Zamannya Rasul SAW ibarat apa? Lampu. Maka yang paling terang adalah orang-orang yang dekat dengan Rasul SAW. Siapa? Para sahabat Nabi SAW. Semakin jauh maka akan semakin gelap. Dan ini realita. Betapa banyak kaum muslimin karena tidak tahu agama, syariat dianggap bukan syariat. Yang bukan syariat dianggap syariat. Kenapa? Jauh dari lampu kebenaran. Dan alhamdulillah kita hidup pada zaman apa? Dimudahkan untuk merujuk kembali sumber Islam. Gampang. Pokoknya kalau mau mengamalkan Islam, sudah lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beres. Gampang, enak, gak susah, dan akan menyatukan. Sholat misalnya, coba ya, panjenengan. Kalau Allah memerintah, seandainya nih, Allah memerintahkan sholat, terus gak disebutkan tata caranya, bingung gak? Bingung, ya, bingung. Semuanya akan berkreasi. Ya, jangankan jumlah rakaat, takbir aja, gaya beda-beda. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini, beda-beda. Ya, kenapa? Karena nggak ada keterangan, gitu loh. Tapi ini tidak terjadi di dalam agama Islam. Tidak terjadi. Ya, semuanya diterangkan di dalam Islam. Ya, kalau mau sholat, tinggal apa? Lihat bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tata cara sholat. Dan ada pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini berlaku di dalam sholat, maka berlaku pula pada semua aspek agama Islam. Ya. Kalau sholat saja, itu harus nyontoh Nabi. Maka semua ibadah, semua pengamalan dalam Islam pun harus mencontoh Nabi. Nggak ada. Ini
kalau ini mencontoh Nabi, kalau ini nggak mencontoh Nabi, haji nggak nyontoh Nabi sudah. Kan beda zaman, Nabi dulu kan zaman onta, kita zaman Toyota misalnya. Ya, itu loh. Sa'inya dulu kan nggak pakai alat, nggak pakai kendaraan 7 kali. Sekarang kan tinggal pakai mobil listrik 14 kali, nggak ada seperti itu. Ya. Ya. Islam itu sudah sempurna. Apa sih sempurna itu? Sempurna itu nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan. Ini sudah pas. Kalau sudah pas itu nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi, jangan macam-macam. Dalam perkara dunia aja loh. Kalau sudah takarannya sekian, wis ojo macam-macam, pakai apa? Kreasi. Ya. Ada orang punya usaha ayam geprek, bilang ke karyawannya, takarannya gini nih, sudah. Iki karyawan yang sok, ya kalau bahasa Surabaya kemenyek ya. Paling kalau ditambahi garam sedikit ya lebih enak paling ya. Ya apa ditambahi? Gak enak. Kopi misalnya, kopi yang paling enak itu kalau gulanya 1 sendok teh, kopinya 2 sendok teh. Airnya wis 150 ml. Itu paling enak. Nyaro datang nambahi kopi jadi 3 sendok, enak enggak? Atau dikurangi kopinya, jadi apa? Kemanisan. Itu karena apa? Sudah keluar dari apa? Sempurna tadi. Nah, ini berlaku dalam urusan apa? Dunia, apalagi dalam urusan agama. Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna sudah. Sudah sempurna. Yang namanya sempurna apa? Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kalau ditambah-tambahi memberatkan. Gitu loh. Islam yang awalnya mudah ini jadi berat. Gara-gara apa? Ditambah-tambahi. Dikasih bumbu-bumbu yang nggak tahu dari mana. Berat. Jadi ini apa? Khutuwatu syait. Kemudian dalil yang keempat, yaitu apa? Peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku. Kama atrat an-nasara bin Maryam, sebagaimana Nasara ibnu Maryam memuji, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Ini Nabi ya, melarang untuk hulu kepada beliau. Kalau Nabi saja nggak boleh hulu kepada beliau, apalagi kepada orang yang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam itu dohir sama batinnya itu satu. Ya, dohir sama batin satu. Ya, dohirnya bagus, amalannya bagus, amalannya takwa, hati beliau pun takwa. Kalau selain Nabi, ya, kayak kita ini, ya, takwa di sosmed takwanya, gitu loh. Ya. Kalau sudah nggak di sosmed, Allahu Taala, gitu loh. Ya, ini, ya, maka nggak layak untuk apa? Hulu, gitu loh. Kita nahkum ala dhahiri, sudah ini orang yang soleh, ya kita hormati. Tapi sampai hulu jangan. Nabi saja nggak boleh untuk dihului, apalagi orang-orang yang kedudukannya di bawah Nabi SAW. Inna ma'ana abdun, aku hanyalah seorang apa? Hamba. Dan gelar hamba itu bukan apa? Bukan kerendahan. Ya. Gelar hamba itu adalah ketinggian. Kita ketika menghamba kepada Allah itu adalah kemuliaan. Ya. Kemuliaan. Penghambaan yang membawa kemuliaan hanya menghamba kepada Allah. Merendahkan diri, menghinakan diri yang membawa ketinggian derajat. Hanya merendahkan diri kepada Allah. Selain Allah, kepada selain Allah, enggak. Seseorang manusia menghamba kepada manusia, hina. Seorang manusia merendahkan dirinya di hadapan manusia yang lain, hina. Tapi kalau seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah,
dia datang kepada Allah Azza wa Jalla dalam sujudnya dengan apa? Mengakui semua kesalahan, semua dosanya, mengakui kelemahannya, mengakui kebutuhannya, mengakui kefakirannya. Ini adalah bentuk ketinggian derajat. Jadi hamba itu tinggi derajat hamba. Kalau hamba kepada Allah. Tapi kalau kepada selain Allah adalah bentuk kehinaan yang sesungguhnya. Innama ana abdul faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh. Hambanya Allah dan Rasulnya. Ini dua hal yang harus ada. Ketika kita melihat Rasul. Beliau adalah hamba, maka tidak disembah. Ya. Beliau adalah Rasul, maka beliau tidak seperti hamba-hamba yang lain. Rasul itu pilihan. Ya, gak bisa Rasul itu kesepakatan. Ya. Deklarasi menjadi ngangkat si fulan jadi Rasul. Tanda tangan 1000 orang, gak bisa. Ya. Ini apa? Supaya apa? Kita ketika melihat Rasul sebagai seorang hamba, lihatlah beliau juga seorang Rasul. Ketika kita melihat Rasul sebagai Rasul, lihatlah beliau adalah seorang hamba. Agar apa? Tidak menempatkan Rasul bukan pada tempat. Diangkat tidak sampai derajat melebihi derajat beliau. Diletakkan tidak sampai merendahkan derajat beliau. Kita letakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba dan sebagai seorang Rasul. Kemudian yang terakhir adalah iyyakum wal ghulu fid din. Waspadalah kalian dari bersikap ghulu di dalam agama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Karena sesungguhnya yang membinasakan kalian adalah sikap ghulu. Ya. Nah, ini ghulu ini ada hal-hal yang memang perlu saya sampaikan. Di antara menghindari dari sikap ghulu adalah apa? Mengatakan sesuatu yang mubah itu mubah. Mengatakan sesuatu yang sunnah, sunnah. Sesuatu yang wajib itu dianggap wajib. Dalam masalah pakaian misalnya. Kadang, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya. Saya melihat itu ada sebagian ikhwan kalau ngasih baju sama anaknya itu, baju anaknya itu selalu apa? Kamis terus. Ya. Enggak pernah ya pakai hem, pakai baju koko, enggak pakai kamis terus. Ya. Ini hulu. Ya. Hulu. Berikan dia haknya seorang anak gitu loh. Ya, jangan sampai ya ketika sang anak punya kehendak untuk memilih yang seharusnya dia menerapkan syariat Islam, dia tidak mau karena apa? Kenapa? Bosan. Aku sekawit cilik diginikan sama bapak ibu, enggak. Baju dikembalikan kepada adat. Ya kadang pakai buku, kadang pakai sarung, kadang pakai jubah, kadang pakai gamis. Ini saya katakan anak ya, karena saya melihat kadang itu karena anak itu tidak punya di usia-usia kecil mereka nggak punya pilihan apa jadi orang tua, ya kan? Ya, baju-baju yang Islami kelak di usia dewasanya dia sudah anti karena bosan. Dan ini terjadi. Tidak satu dua yang saya temukan. Ini hulu. Makanya apa? Mubah, katakan mubah. Seakan-akan kalau anak pakai baju koko, wah kurang Islami. Ya. Kurang kencang. Ya kan? Ini hulu. Ya. Ini akan apa? Yuhlik, akan membinasakan. Selagi itu menutup aurat, tidak melanggar syariat, pakai kenapa? Gitu loh. Ya. Terus ngaji anaknya kok kelambiannya kok ini. Waduh, ngomentari orang gitu. Ya. Takutnya apa? Takutnya itu apa? Sang anak di masa mereka harus mengamalkan syariat. Karena sudah sampai pada sinut taklif, umur pembebanan syariat, mereka sudah
tertimpa rasa bosan. Wis aku kawin cilik di penjara kalau ya orang tua. Saiki aku harus bebas. Saya pingin bebas, saya pingin kayak teman-teman yang lain. Nah kalau sudah di masa dewasa, ya 15 tahun, 20 tahun, insya Allah orang tua nggak bisa megang. Gitu. Makanya Pak, sederhana. Ya. Sudah wes, memang mubah, katakan mubah. Gitu. Berikan mereka haknya, berikan mereka dunianya. Selagi itu apa? Tidak melanggar syariat. Gitu loh. Agar anak itu tumbuh normal, alami. Jangan dipaksa untuk mengamalkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan hal yang wajib, cuma mubah. Gitu loh. Ya. Nah, ini bagian dari apa hulu. Ya, ini ada pada sebagian kita. Baik. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Apabila ada salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu berasal dari kami pribadi selaku manusia, dan apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.